untuk bisa memaksimalkan market share terkait dengan penjualan 10 komoditi tadi Pak sebelum jeda dari 3% ke 10%. Apa strategi yang akan dilakukan Pak? Ini tentunya tidak bisa dikatakan kita punya ambisi. Saya tidak bilang bahwa kayak membalik telapak tangan besok atau tahun depan akan ada. Ini yang kita lakukan, kita dalam masa-masa ini adalah sedang membedah, kita sedang mereview bagaimana RJP atau rencana jangka panjang perusahaan kita 5 tahun ke depan sampai 2030. Yang kami sampaikan tadi adalah bagaimana kita melihat perusahaan kita di 2030 untuk ke sana gitu. Nah, tentunya pertama memang selain kita melihat mapping opportunity marketnya yang mana, jadi produk-produk yang mana yang masih bisa kita kembangkan segmentasinya ke sana, infrastruktur juga kita bangun. Jadi kita di dalam 5 tahun ke depan ini juga merencanakan sedang dalam proses visibility untuk membangun beberapa, memperkuat cold chain atau cold storage yang ada di beberapa market di Indonesia. Karena ini termasuk beberapa produk-produk yang memang pangan itu tidak semuanya itu bisa di ambient temperature. Ya ini yang untuk kalau kita ingin tumbuh, tentunya fasilitas itu harus kita milikin. Kalaupun tidak bisa kita milikin, kita harus bermitra supaya itu bisa kita pakai bersama, bermitra untuk mengembangkan bisnis kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga di sektor hulunya, kita ingin juga karena sebagai fungsi holding pangan ini, tentunya tidak hanya sebagai distributor atau sales saja. Kita pun harus, kalaupun kita tidak bisa dikatakan memiliki semuanya, tetapi sebagian kita memiliki, kita kuatkan fasilitas produksi kita. Kalaupun fasilitas produksi itu tidak 100% milik kita, tetapi kita harus ada kerjasama bagaimana membangun rantai pasok sejak dari awal. Karena kalau infrastruktur dari hulu, kemudian di tengahnya kita bangun sampai hilir, tetapi pasoknya tersiok-siok. Jadi kadang-kadang kan ada masa makanan, saya bilang tadi, sumbernya kadang-kadang ada, tidak, dan sebagainya. Itu juga akan tidak mengutilisasi dengan baik apa yang kita invest, tetapi juga secara bisnis tentunya ya kita akan kepercayaan. Karena kan mendeliver sesuatu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kalau di sektor bisnis, itu tentunya kan menjadi masalah besar. Kita kadang-kadang bisa supply, kadang-kadang bisa tidak, karena rekan-rekan kita itu termasuk national chains yang ada di market itu kita supply di sana. Itu yang kedua, selain infrastruktur, di hulu kita kuatkan. Kemudian yang ketiga, kita memanfaatkan existing distribution yang kita pakai, tetapi untuk menjual tidak hanya barang PSO, tetapi menjual barang-barang yang sifatnya premium untuk complementary. Volumenya tidak sebanyak itu, tetapi marginnya harapannya bisa lebih bagus. Dengan itu kita kembangkan ke sana. Nah, selanjutnya kita juga bagaimana membangun pasar di luar. Jadi kita harus kembangkan. Ada anak perusahaan kita yang memang cukup lama berkembang untuk melakukan ekspor, saya bilang tadi. Jadi harus kita tidak terbatasin, walaupun buka kita sebagai ID Food, tapi grupnya kan kita dari banyak sekali perusahaan, anak perusahaan yang menjalankan bisnis selama ini. Kita tidak akan mematikan bisnis yang non-food bagi anak perusahaan yang khususnya untuk ekspor. Kalau ada opportunity market ekspor di sana, ya dicari. Tugasnya sebagai yang di tengah, menemukan pasar dan mencari supply. Selama ada margin dan positif bagi perusahaan, kembangkan. Itu di sana. Ini fungsi integrator tadi ya Pak ya? That's the point. Itu yang harus kita lakukan. Nah, selain tadi memperkuat infrastruktur, kemudian fasilitas produksi, tentunya dalam memperkuat rantai pasok ini tidak terlepas dari peran kemitraan antara petani, nelayan, dan UMKM. Bagaimana ID Food mengoptimalkan peran mereka ini Pak? Saya akan menjawab dengan ilustrasi bagaimana pentingnya kemitraan itu dibangun, dan kemitraan bisa dibangun kalau kita ada saling percaya dan saling membantu dalam kondisi susah maupun senang. Contoh mungkin di media juga sangat ramai 2 bulan terakhir mengenai bagaimana salah satu komoditi favorit yang setiap tahun kita diskusikan dan penyelesaiannya nggak selesai-selesai, tetapi ya terus kita improvement untuk melakukan itu, yaitu gula. Jadi industri gula itu tidak bisa independen sendiri yang dilakukan oleh industri saja. Tetapi banyak sekali petani, malah petani itu bisa dikatakan sekitar 60-40. 60% itu gula yang beredar di Indonesia itu produksi petani. Nah, saat kondisi susah seperti 2 bulan terakhir, karena masa giling gula itu kan cuma sekitar 120 sampai 150 hari. Kebutuhannya kan sepanjang tahun. Nah, saat masa giling, masa produksi menumpuk, market tidak bisa absorb. Tapi saat masa giling stop, barang nggak ada di pasar, harga naik. Ini contoh typical case bagaimana kemitraan harus dibangun. Apa yang dilakukan ID Food? Tentunya dengan penugasan yang dilakukan oleh
oleh pemerintah melalui Danantara, kita dalam kondisi susah yang gula petani tidak diabsorb, kita ditugaskan untuk mengabsorb. Walaupun kalau pure perhitungan komersial bisnis, bagaimana kita harus mengabsorb dengan harga 14.500, sedangkan harga lelang sudah berbulan-bulan, sekarang sudah mulai naik sih, sudah, kalau saya nggak salah ingat sudah 14.525, sudah naik. Tapi 2 bulan terakhir sebelum kita melakukan aksi, itu 14.500 saja nggak ada yang ngambil. Itu sampai petaninya ya komplain dengan itulah. Kita melakukan itu. Kita nggak bisa sendiri, makanya kita mendapat bantuan dari pemerintah, bantuan tanda kutip, melalui Danantara kita mendapatkan pinjaman shareholder loan senilai 1,5 triliun yang kita lakukan itu untuk membeli sekitar 100.000 ton. Ini pinjaman dan ini berbunga, artinya kalau sekali lagi, kalau ini pertimbangan hanya komersial, tentunya akan banyak pertimbangan yang harus kita lakukan, karena kita belanjakan sudah, pembayaran sudah, dan barangnya sampai sekarang masih ada di gudang-gudang kita di seluruh Indonesia. Belum bisa terserap. Nah, hal-hal kayak gini tapi perlu kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, petani nggak akan percaya lagi. Ini mitra, contoh mitra saya pakai ini karena masih live dan masih kondisinya masih terjadi. Hal kayak gini, kepercayaan antara kita sebagai korporasi dengan mitra, contoh petani ini, ya harus dibuktikan dalam kondisi susah maupun senang. Ini kondisi susah, kita ayo jalan bareng-bareng. Karena saat kondisi senang, nanti gula harga naik sesuai wajarnya kan sampai 17.500. Itu kan ada potensi untung juga gitu. Nah, hal-hal kayak gini harus dikembangkan, dan tentunya ini tidak hanya berhenti di gula, termasuk bagaimana kita kerjasama mitra dengan untuk menyediakan daging ayam, menyediakan telur dan sebagainya. Bagaimana kita mengisi beberapa sesuai kewajiban kita mengisi di koperasi merah putih yang kita juga mengisi sebagai distributor untuk mengedarkan itu juga telur dan sebagainya tidak semuanya dari produksi anak perusahaan kita ambil dari beberapa koperasi petani yang kita salurkan kepada jaringan-jaringan penjual sampai level koperasi. Gitu. Nah, terkait dengan Kopdes Merah Putih tadi Pak, bagaimana ID Food juga memaksimalkan perannya sebagai holding BUMN pangan? Ini kita bagian dari setahu saya minimal ada 2 BUMN besar yang ditugaskan untuk itu, yaitu Bulog dan ID Food. ID Food sendiri memakai beberapa anak perusahaan kita yang punya cabang di daerah-daerah untuk melakukan itu. Tentunya kita mulai dengan yang memang core untuk kita, yaitu kita mulai dengan minyak goreng, ya itu yang memang dasar yang harus kita lakukan. Kemudian beberapa produk yang kita suplai ke sana dengan sistem yang sudah di-generate yang sudah dibangun. Setahu saya mungkin dibangun oleh bantuan PT Telkom kalau nggak salah, tapi yang dilakukan untuk memiliki jaringan itulah. Kita bagian dari ekosistem itu. Dan kita terus berkomitmen untuk terus mendukung itu, karena ini sebenarnya memotong rantai pasok. Jadi dari kalau istilahnya itu kan ada D1, D2, D3. Kita itu bisa dari D1 langsung ke D3 dan 4. Jadi duanya adalah kita bisa langsung melompat, artinya potensi margin, karena sekali lagi barang ini barang yang harganya diatur di tingkat akhir. Artinya sebenarnya tiap level ini ada margin yang harus diberikan kepada para pelaku. Kalau tengahnya kita ambil satu layer saja, artinya ada potensi margin yang bisa diberikan kepada D3 untuk dijual kepada D4 di level-level koperasi dan di kampung-kampung tersebut.